Halo, jumpa lagi teman-teman dengan Yusef Studio Sablon. Nah, kali ini teman-teman kita akan mengerjakan kaos sekolah. Ini kebetulan saya dapat pekerjaan untuk menyablon kaos TK. Jumlahnya tidak banyak teman-teman, hanya sedikit. Nah, ini nanti ada dua tempat, depan dan belakang. Depan ini full warna, kemudian yang belakang tadi hanya satu warna. Kemudian selain kita nyablon di kaos, juga ini akan kita sablon di bahan kantong. Bahan putih ini nanti kita sablon dengan logo TK tersebut. Nah, nanti bahan itu akan kita potong-potong dulu. Nah, kemudian kalau kita sablon yang belakang ini teman-teman, ini yang bagian belakang ya, kita harus lihat ini yang kerungnya pendek itu bagian belakang. Jadi jangan sampai kebalik. Kemudian yang depan ini yang potongan lehernya ke dalam atau agak ke bawah. Nah, nanti letaknya di sebelah kiri. Jadi kita harus perhatikan potongan kainnya yang belakang dan depan. Ya teman-teman, nanti meja yang akan kita akan gunakan meja yang rel yang di belakang. Karena kalau pakai ini screennya harus besar, harus 40-60 supaya catoknya sampai ujung sini, sampai ke ujung sana. Maka nanti kita akan gunakan meja yang rel saja, karena nanti akan begini teman-teman. Nanti kita menatanya begini. Nah, dan ini sudah cukup untuk masuk di sebelah sini saja, tidak perlu kita sampai di ujung sana. Sebab itu kita gunakan meja yang meja panjang atau meja rel. Ini teman-teman, nanti kita gunakan meja yang ini karena nanti kita sudah cukup menggunakan yang sebelah ujung sini saja. Jadi tidak usah kita cantolkan yang di ujung sana seperti yang meja tadi. Cukup untuk mentok di sini saja. Kemudian ini kaosnya sudah bisa kita geser agak ke bawah sini, sehingga kita nyablonnya tidak terlalu jauh. Nah, maka kita gunakan screen yang kecil saja cukup, karena hanya untuk mengesut yang kira-kira seginilah, satu jengkal ini saja. Jadi tidak terlalu jauh, kita cukup di area ini saja. Maka cukup menggunakan screen yang kecil dan kita gunakan meja yang seperti ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini proses kita akan mengafdruk film. Ini screen kita beri emulsi dulu. Kita olesi emulsi dari belakang, juga dari depan atau dari luar dan dalam. Nah teman-teman, ini dari dalam. Teman-teman bisa mengoleskannya menggunakan kartu seperti ini atau dengan kartu apapun atau penggaris juga bisa, yang penting rata, sehingga emulsi itu akan merata di seluruh screen. Kemudian setelah kita olesi dengan emulsi, kita panaskan atau kita keringkan dengan hair dryer supaya lebih cepat kering. Nah, kemudian ini kita pasang filmnya teman-teman. Jangan lupa film ini menghadap ke screen ya. Nah, itu ada sobekan atas dan bawah itu untuk mengepaskan garis tengah di tengah-tengah screen. Sedangkan yang huruf paling bawah itu sudah kita sesuaikan dengan garis yang sudah kita ukur di meja kemarin. Nah, kemudian setelah kita pas begini, kita balik. Nah, ini posisi tulisan terbaca. Kemudian kita tutup dengan busa hitam. Kemudian kita tutup lagi dengan papan untuk menjadi pemberat menekan busa hitam supaya flat di screen. Kemudian kita sinari selama 1 menit saja cukup teman-teman. Nah, ini kita nyalakan lampunya 1 menit. Nah, ini sudah selesai 1 menit. Kita ambil busanya, kemudian kita akan cuci dengan air supaya gambar di screen itu terbuka.
Ya, ini kita semprot dari dua sisi ya teman-teman, dari belakang, kemudian nanti kita balik juga kita semprot dari dalam. Tujuannya supaya desain itu terbuka. Nanti kita balik, kemudian juga kita bersihkan ya, kita semprot supaya emulsi yang ada di gambar itu rontok, sehingga gambarnya menjadi terbuka seperti ini teman-teman. Kemudian setelah itu nanti kita jemur. Nah, ini sudah kelihatan, kita jemur sampai kering. Ya teman-teman, ini yang sudah kita jemur kering. Sebelum kita pakai untuk menyablon, kita beri katalis dulu. Bisa mereknya seri X atau mereknya apapun, yang penting ini fungsinya untuk penguat atau disebut dengan harter. Nah, kita oleskan sedikit saja, baik di luar dalam di dalam, supaya nanti waktu kita gunakan untuk menyablon itu akan tahan, maksudnya tidak mudah rontok, karena kita sudah memberi pelindung atau memberi katalisnya. Kita oles dari depan dan belakang teman-teman. Nah, ini sama. Nah, kalau sudah, kita jemur lagi. Dan jangan lupa teman-teman, sebelum kita gunakan untuk menyablon, ini setelah tadi kering, kita lakban pinggir-pinggirnya ya teman-teman, untuk melindungi pinggiran screen supaya tidak bocor ya teman-teman. Kalau bocor nanti tinta bisa merembes keluar dan mengotori kaos. Kemudian kita tuangkan tinta di atas screen secukupnya dulu, jangan terlalu banyak. Kita tes print dulu ya di kertas sembarang, di kain sembarang dulu teman-teman, untuk melihat hasilnya seperti apa sebelum kita sablon di kaos yang sebenarnya, untuk menghindari kesalahan. Misalnya nanti terjadi buntu atau ada bagian yang kurang jelas atau masuknya tintanya tidak keluar semua, nah nanti kita bisa benahi. Sebab itu kita harus di tes print dulu. Kita pastikan ini kiri kanannya sudah pas, kemudian ini sudah mentok ya teman-teman ya, ini sudah mentok di relnya, ini sudah mentok, ini juga sudah. Nah, karena ini untuk memegang screen supaya tidak bergerak ketika kita gesut, supaya posisinya tidak berubah. Baik, kita coba dulu. Ya, bagus teman-teman, kita langsung sablonkan di kaosnya. Ya teman-teman, karena ini warna hitam, maka kita cukup sekali naik saja, tidak perlu kita ulang, sudah jelas. Ya, kalau kita mau mengulang ini di kaosnya ini, maksudnya langsung aja teman-teman, kita ulang-ulang beberapa kali, tidak usah nunggu kering, langsung kita gesut beberapa kali. Ya, seperti ini hasilnya.
Langsung kita panaskan teman-teman. Ini menggunakan hot gun karena tintanya plastisol, maka kita harus keringkan dengan hot gun. Sebab kalau bukan hot gun dia tidak akan kering. Oleh sebab itu untuk plastisol pengeringannya kita menggunakan hot gun. Kemudian nanti baru finishingnya kita press.